Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Paulina. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari dasar-dasar pengelolaan perikanan. Oke, saya akan share screen. Oke, hari ini saya akan melakukan presentasi dengan materi modal pengelolaan perikanan karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Adapun isi dari presentasi saya hari ini adalah yang pertama adalah judul, latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke. Yang pertama adalah latar belakang. Karimun Jawa merupakan suatu gugusan 27 pulau yang terletak di utara Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1999, Karimun Jawa ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimun Jawa atau TNKJ. Walaupun luas zona pemanfaatan ikan tradisionalnya mencapai 93% dari total luasan TNKJ, kondisi perikanan tangkapnya cenderung stagnan dan bahkan mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Penurunannya terlihat dari keberadaan pelabuhan perikanan Karimun Jawa yang tidak lagi melakukan kegiatan pelelangan sejak 2006 serta kapal ikan yang tak lagi menangkap ikan akibat mahalnya bahan bakar. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun luasan zona untuk kegiatan perikanan tangkap sangat luas, namun belum optimal dalam pengelolaannya. Perikanan ini di sini perikanan karang sebagai salah satu kegiatan perikanan tangkap yang sudah berkembang jauh sebelum Karimun Jawa ditetapkan sebagai taman nasional. Saat ini kondisinya masih belum optimal. Meskipun produksi perikanan karang pada tahun 2005 mengalami peningkatan hingga tahun 2008, akan tetapi pada tahun 2009 menurun menjadi 115 ton. Nah, di samping itu, usaha penangkapan ikan karangnya juga belum diatur dengan baik. Itulah yang menyebabkan penurunan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian model pengelolaan perikanan karang di Taman Nasional Karimun Jawa ini penting untuk dilakukan untuk membuat model pengelolaan perikanan karang yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model pengelolaan perikanan karang di TNKJ. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2009 hingga Desember 2010 di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan datanya dilakukan dengan pendekatan sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara yang meliputi jenis ikan, harga, biaya dan keuntungan usaha, serta jenis alat tangkapnya. Pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran laporan kegiatan hasil studi dan yang lainnya yang terdapat di DKP provinsi dan kabupaten. Yang ketiga adalah analisis data yang meliputi pertama itu komoditas unggulan. Pemilihan komoditas unggulan ini dilakukan dengan Comparative Performance Index atau CPI. Berdasarkan pada 3 kriteria yakni nilai location quotient atau LQ dari volume produksi ikan, LQ dari nilai produksi dan peluang pasar. Yang kedua adalah potensi SDI. Potensi SDI ini dikaji dengan model bioekonomi.
Model bioekonomi SDI diduga berdasarkan model biologi Schaefer-Fox dan model ekonomi Gordon. Yang ketiga adalah pemilihan teknologi penangkapan tepat guna. Pemilihan teknologi penangkapan tepat guna ini dilakukan dengan analisis multikriteria yang meliputi aspek biologi, teknik sosial, dan ekonomi. Yang keempat adalah optimasi jumlah alat tangkap. Dengan model optimasi jumlah alat tangkap yang dilakukan adalah metode linear goal programming atau LPG berdasarkan pada keterangan dari Mulyono tahun 1991. Kemudian kelayakan usaha. Dari kegiatan ini, penangkapan ikan dihitung berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Hernanto tahun 1989 dan Kadaria et al. Tahun 1999. Yakni keuntungan usaha, analisis imbang penerimaan dan biaya, payback period, return of investment, net present value, net benefit cost ratio, dan internal rate of return. Kemudian terakhir adalah analisis kebijakan dan kelembagaan yang dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis aspek hukum peraturan perundangan yang meliputi latar belakang, mandat, implementasi, dan kendala atau kelemahan dari peraturan dan perundangan yang ada. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah komoditas unggulan. Hasil analisis CPI menunjukkan bahwa ikan kue atau Karans XP merupakan komoditas unggulan perikanan tangkap di Karimun Jawa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan kemudian diikuti oleh ekor kuning, Caesio SP, dan kerapu Epinephelus SP yang berada di urutan kedua dan ketiga. Nah, dapat dilihat pada tabel di bawah itu. Selanjutnya adalah subsistem SDI. Hasil analisis bioekonomi menunjukkan bahwa potensi lestari ikan karang di TNKJ sekitar 174.225,68 kg per tahun. Hal ini mengacu pada hal produksi ikan pada tahun 2008 dan 2009 yang telah berada di luar garis maksimum sustainable yield atau MSY. Dapat dilihat pada gambar di samping yang menunjukkan tingkat pemanfaatannya telah overfishing. Gambar ini menunjukkan hubungan hasil tangkapan dengan upaya penangkapan ikan karang di perairan Kepulauan Karimun Jawa. Selanjutnya adalah ada tabel yang kedua masih pada subsistem SDI. Dapat dilihat pada tabel kedua yang terlihat jumlah ekor optimum MS pada saat MSY sebanyak 11.873 unit dan MIY sebanyak 8.000 unit. Tabel diagram ini menunjukkan keseimbangan bioekonomi Gordon-Schaefer untuk pengelolaan ikan karang di perairan Karimun Jawa. Selanjutnya adalah subsistem usaha. Yang pertama adalah optimasi jumlah alat tangkap. Hasil optimasi jumlah alat tangkap ikan untuk memanfaatkan sumber daya ikan karang di Karimun Jawa dengan teknik LGP disajikan pada tabel di bawah ini. Yang berdasarkan pada tabel tersebut, tampak bahwa jumlah alat tangkap optimal untuk pemanfaatan ikan karang adalah pancing ulur sebanyak 1.412 unit, bubu sebanyak 120 unit, dan muroami sebanyak 1 unit. Kemudian masih di subsistem usaha, yang kedua adalah teknologi penangkapan tepat guna. Hasil analisis dari multi kriteria terhadap jenis alat tangkap yang digunakan untuk memanfaatkan komoditas unggulan ikan karang menghasilkan pancing ulur sebagai teknik penangkapan ikan terpilih yang diikuti oleh bubu dan muroami. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan lebih untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Yang ketiga adalah kelayakan usaha. Hasil analisis kelayakan usaha perikanan karang di Karimun Jawa ini disajikan pada tabel di bawah ini, di mana hasil analisis kelayakan usahanya menunjukkan bahwa usaha perikanan karang di Karimun Jawa masih layak untuk terus diusahakan. Hal ini mengacu pada nilai standar sesuai kriteria yang dikemukakan oleh Hernanto tahun 1989 dan Kadaria et al. Tahun 1999. Namun, usahanya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip konservasi.
Tabel di bawah ini itu menunjukkan gerakan usaha perikanan karang yang ada di Karimun Jawa. Dapat dilihat data-datanya dengan lebih jelas. Selanjutnya masih pada subsistem usaha, yakni subsistem kebijakan dan kelembagaan. Jenis-jenis peraturan yang berlaku dalam pengelolaan perikanan karang di TNKJ yaitu analisis kelembagaan perikanan. Analisis kelembagaan perikanan karang bahwa peraturan perundangan yang ada masih bersifat sektoral dan belum mampu mengintegrasikan kegiatan pemanfaatan dengan kegiatan konservasi. Oh ya, ada juga beberapa peraturan yang belum mengakomodasikan falsafah ekosistem yang meliputi SDA dan manusianya. Seperti Undang-Undang 26 tahun 2007, hasil analisis kelembagaan menunjukkan perang dan arah kebijakan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan perikanan karang sudah jelas. Tetapi dalam kenyataannya masih belum mampu menghasilkan pengelolaan yang efektif karena lemahnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purwanti tahun 2008 bahwa terdapat disharmonisasi dalam peraturan dan kewenangan pengelolaan yang menyebabkan konflik institusional. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama adalah potensi sumber daya karang di Karimun Jawa sebesar 174.226 kg per tahun dan MSY sebanyak 11.873 unit dan MY sebanyak 8.000 unit. Kedua adalah jumlah alat tangkap optimal untuk memanfaatkan ikan karang di Karimun Jawa adalah 1.412 unit pancing ulur dan 120 unit bubu sehingga perlu pengurangan jumlah alat tangkap bubu. Teknologi penangkapan terpilih untuk memanfaatkan ikan karang di Karimun Jawa adalah pancing ulur dan bubu. Tingkat kelayakan usaha dari pancing ulur, bubu, dan murami masih bernilai positif dan layak untuk terus diusahakan. Dan yang ketiga adalah kebijakan atau peraturan dan perundangan. Untuk pengelolaan perikanan karang di Karimun Jawa perlu dikoordinasikan lagi secara bersama antar stakeholder dan terlibat sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat lebih optimal. Kelembagaan terlibat dalam pengelolaan perikanan karang meliputi kelompok nelayan, BTNKJ, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, pemerintah daerah, KUB, LSM, dan lembaga pendidikan. Oke, setelah presentasi dari saya, segala kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.